Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kitab Miftah fi Ilmin Nahwi. Hari ini kita masuk di alat penjazm dua fi'il. Ini cepat insyaallah. Dan langsung kita masuk setelahnya pembahasan isim. Sekarang kita masuk lihat yang menjazm dua fi'il. Yang menjazm dua fi'il ini artinya nanti korbannya ada dua fi'il. Ada dua fi'il. Dan ini alat ada 11. Ini alat semuanya ada 11 kalau di buku dasar ini. Kita perhatikan di papan, saya akan contohkan 3 saja. Kalau antum mengerti itu 3, maka sisanya pasti akan dimengerti. Iya, intinya paham tugasnya. Ya, apa yang menjadi amalannya. Itu yang paling pokok. Setelah itu kita akan paham dan hafal alatnya. Kita contohkan dulu saja 3 alat penjazm dua fi'il. Ada in, ya bukan an alat penasab. Ini in. Ada man, ada ma. Iya, ini 3 contoh. 3 ini demikian pula sisanya masih ada lagi. Ya karena semuanya 11 berarti masih ada 11 kurang 3. Berapa itu? Masih ada 8 sisanya. Tapi 8 itu gampang. Dan yang paling sering keluar inilah 3 ini. Quran, apalagi in itu paling sering. Iya, di hadits, di Arab Gondol. Iya. Ini alat yang paling sering keluar. Ini menjazm dua fi'il. Menjazm dua fi'il. Artinya nanti korbannya ada berapa fi'il? 2. Kalau kemarin 1 saja. Kalau dia ada maka 2 fi'il itu dua-duanya dijazm. Alamat jazmnya adalah tergantung di tabel. Kalau dia masuki sahih akhir sukun dua-duanya. Kalau dia masuki mu'tal akhir hilang huruf terakhir. Kalau dia masuki af'alul khamsah maka hilang siapa? Nun. Dan tidak harus dia masuk di hal yang sama. Sahih akhir. Tidak. Bisa sahih akhir mutal akhir. Atau sahih akhir af'alul khamsah. Tidak harus sama. Paham kan? Makanya nanti perhatikan tanda jazmnya. Tanda jazmnya. Contoh pertama baru saya akan uraikan dulu. Contohnya adalah in tadhab misalnya. Adhab. In tadhab adhab. Ini disebut fi'il pertama. Ini disebut fi'il kedua. Paham kan? Demikian pula kalau antum contohkan man sama. Ya. Man. Ya. Yakro. Akro. Ya. 2 fi'il. 2 fi'il. Demikian pula kalau antum masukkan ma. Ya. Ma. Misalnya ma ta'kul. Akul. Misal. Iya. Lihat 3 contoh itu. Intadhab adhab. Man yakro akro. Ma ta'kul akul. Semua ini namanya 2 fi'il yang dijazm oleh alat penjazm. Oleh alat penjazm. Nah, sekarang kenapa butuh 2 fi'il? Ini disebut dengan alat syarat. Disebut dengan alat apa? Syarat. Yang kita sudah pelajari. Bahwa alat syarat di isim syarat. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni.
yang kita sudah pelajari. Jadi yang menjazam dua fiil ini adalah alat syarat yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang di pembahasan isim mabni, cuma di sini sudah disebutkan semuanya. Siapa saja itu alat syarat? Inilah dia. Di antaranya ini apa? 11. Di antaranya adalah apa? 11. Karena dia alat syarat maka membutuhkan fiil syarat dan jawaban syarat. Itu dia. Fiil pertama disebut dengan fiil syarat. Itu fiil pertama. Fiil kedua disebut dengan fiil jawaban, ya, jawaban syarat. Ya, fiil jawaban syarat. Dipahamkan? Jelas ini? Iya. Antum bisa paham ini? Namanya, jadi fiil ini alat namanya alat syartiyah. Yang bermakna syarat. In, jika, kan syarat. Man, siapapun, ma, apapun, in tadhab, adhab. Jika kamu pergi. Lengkapkah hanya sampai situ? Jika kamu pergi. Lengkap? Belum. Saya akan pergi. Lengkap? Jadi butuh dua. Siapa yang membaca? Siapapun yang membaca. Akro, saya akan membaca. Lengkap? Matakul, akul. Apapun yang kamu makan, saya akan makan. Dipahamkan? Jadi dia butuh berapa fiil? 2. Butuh 2 fiil. Fiil pertama, jadi ini namanya alat syartiyah. Alat syartiyah. Fiil pertama namanya fiil apa? Fiil syarat. Fiil kedua namanya fiil jawaban syarat. Jelas pembahasan ini? Pertama masalah nama ini alat syartiyah. Fiil pertama namanya fiil syarat. Fiil kedua namanya jawaban syarat. Sudah ini? Dan nanti di dalam ini contoh sederhana di teori. Nanti dalam Quran, hadits, tidak harus itu fiil kedua terletak langsung setelah fiil pertama. Tidak harus. Paham ini kan? Tidak harus bahkan fiil pertama terletak langsung setelah alat. Tidak harus. Ini hanya contoh sederhana saja. Tapi dalam kitab nanti yang penting antum tahu dulu ini alat syarat. Menjazam berapa fiil? Menjazam berapa fiil? 2 fiil. Kalau dia ada cari 2 fiil. Tidak harus 2 fiil itu terletak langsung setelahnya. Paham kan? Fiil pertama tidak harus langsung setelahnya langsung ada fiil kedua. Pokoknya cari 2 fiil. Cari 2 fiil. Lihat saja contohnya di surat Zalzalah. Ya. Faman ya'mal. Man ya'mal. Apa itu? Ya, apa? Ya'mal. Itu fiil apa itu? Fiil syarat. Terus setelahnya apa? Hah? Apa? Mithqala. Darrotin. Apa? Sembarang bisa khair bisa syar. Kan 2 ayat. Khairon. Yaroh. Mana fiil pertama? Ya'mal. Fiil kedua mana? Ini. Jadi tidak apa-apa jauh. Tidak apa-apa 5 kilo, 6 kilometer ke depan. Tidak masalah. Yang penting kalau ada ini alat. Yang dicari berapa fiil? Karena dia butuh 2 korban. Anda paham ini? Dia butuh 2 korban. Ada 2 korbannya. Harus ada 2 fiil. Harus ada 2 fiil. Fiil pertama namanya fiil syarat. Fiil kedua namanya jawaban syarat. Tugasnya menjazm. 2 fiil itu dijazm. 2 fiil itu dijazm. Tanda jazmnya tergantung dari fiil yang dia jazm. Sohi akhir sukun. Mu'tal akhir hilang huruf akhir. Af'alul khamsah hilang nun. Dipahami ini 3 ini? Dipahami ini 3? Ini inti. Setelah itu gampang. Karena ditambah setelahnya masih ada 8. Itu semuanya sama. Antum paham 3 ini? Yang lain dipaham. Jelas ini? Jelas? Siapa kira-kira belum jelas? Karena kita sudah selesai ini dari penyakitnya fiil. Tinggal kita baca dan lanjut ke penyakitnya isim.
Siapa yang belum terlalu jelas? Hanafi? Maksudnya? Tidak paham. Saya tidak mengerti. Apa yang ditanyakan di situ? Iya, namanya dua fiil, dua kata. Iya tuh. Yang antum pahami apa? Yang namanya dia jazm dua fiil berarti dia jazm berapa kata? Dua kata. Oh, maksudnya konteks kalimatnya. Iya, nanti bisa satu paragraf. Bisa satu paragraf. Paham kan? Tapi korbannya cuma dua. Dipaham kan? Ada lagi? Baik, kita baca. Alhamdulillah. Selesai. Yang menjazam dua fiil. Yaitu pertama in. Mithil in tasbir tu'jar. Jika kamu bersabar, kamu akan diberi balasan. Diberi pahala. Lihat tasbir tu'jar. Keterangan 17. Tasbir fiil syarat. Lihat namanya. Tasbir fiil syarat dijazam dengan sukun. Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Tu'jar jawaban syarat dijazam dengan sukun karena dia fiil mudhari sahih akhir. Yang kedua man, mithil man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan lulus. Ini pesan di situ ya. Iya. Intasbir tu'jar. Kalau kamu sabar ya kamu dapat pahala. Intajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Yang malas tidak mungkin berhasil. Berhasil tapi lama. Man yajtahid yanjah. Lihat keterangan nomor 18. Yajtahid fi'il syarat dijazam dengan sukun. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Dan yanjah jawaban syarat dijazam dengan sukun. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nanti tinggal antum ganti dengan mu'tal akhir. Ganti dengan af'alul khomsah. Karena kan kita tidak perlu banyak. Contoh, kan itu kan urusan tahap kedua. Mengenal tanda baca. Yang mana penyakit ini sama saja tugasnya dimanapun masuk. Iya, tinggal beda tanda bacanya. Ketiga metel contoh, ma takro tastafid minhu. Takro tastafid. Apapun yang kamu baca, kamu akan mendapat faedah darinya. Lihat keterangan 19. Takro fi'il syarat dijazam dengan sukun. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Tastafid jaban syarat dijazam dengan sukun. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Ala penjazam yang keempat. Yang menjazam dua fi'il. Itma. Ini yang kita tidak ambil di papan. Tapi sama tugasnya. Itma. Metode contoh. Itma tajlis ajlis. Sampai tugasnya sama. Lihat catatan 20. Keterangan tajlis fi'il syarat dijazam dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Ajlis jawaban syarat dijazam dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari mu'tal kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Yang kelima mahma. Termasuk alat penjazam adalah mahma. Misal contoh. Mahma takro akro. Paham kan? Dua fi'il. Lihat keterangan 21. Keterangan takro fi'il syarat dijazam dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Akro jawaban syarat dijazam dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Mudah sekali ini semua. Mudah sekali. Cuman nanti yang bikin lama adalah prakteknya. Karena kita kan ketika susunannya banyak. Satu paragraf. Bagi pemula tentunya untuk melihatnya
adalah tentunya butuh ya dia pikir, dia lihat dulu, kadang lagi belum lagi kalau ditanya apa itu, akhirnya dia lihat hanya kertas, tidak ada tulisan. Itu karena gugup, begitu saja. Iya, tapi kalau secara teori ini hal yang mudah sekali. Membahas tahap terakhir, tahap ketiga itu perkara yang mudah. Karena tinggal hafal fungsinya, tugasnya apa. Cuman dalam praktek itu kadang lama. Dikarenakan kita harus cari fiilnya. Karena sudah paragraf. Sudah paragraf. Contoh di nahwu, semua nahwu dari dasar sampai tinggi, contohnya itu fokus kepada inti tugasnya. Tidak ada contoh dalam nahwu satu paragraf. Tidak ada. Paling 2 kata, 3 kata. Paling tingginya adalah sebutkan ayat atau sebutkan misalnya syair. Itu saja. Iya. Jarang mereka contohkan panjang. Iya. Ini lihat lagi 21 tadi jelas catatannya. Iya. Kemudian alat penjazm yang keenam, 2 fiil, mata. Mata metel, contoh mata tusafir, usafir. Catatan 22 itu jelas. Tusafir fiil syarat dijazm dengan sukun. Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Usafir jawaban syarat dijazm dengan sukun. Karena dia fiil mudhari sahih akhir. Sama ayyana yang ketujuh. Ayyana. Metel ayyana ta'tini. Ukrimka. Ini hati-hati ta'tini. Iya. Ini saya sengaja datangkan contoh ini tapi di nomor 7. Di nomor 7. Ayyana ta'tini ukrimka. Ya kalau ukrimka jelas enggak? Hah? Jelas enggak ukrimka? Apa alamat jazmnya? Ta'tini. Itu yang enggak jelas. Jadi ta'tini sebelum masuk alat penjazm asalnya adalah ta'ti. Nah fiilnya. Ta'ti. Kemudian ni, ini kata lain ini. Asalnya sebelum masuk alat penjazm ta'ti ni. Paham ini? Jadi ta'ti fiil mudhari apa ini? Sahih akhir atau mutal akhir? Sahih akhir atau mutal akhir? Mutal akhir. Dijazm dengan tanda apa? Penghilangan huruf terakhir. Huruf apa yang hilang? Ya, jadi hilang ini ya. Jadilah ta'tini. Anda paham ini? Jadi ni ini kata lain. Ni ini kata lain. Ini ta'ti fi'il mudhari mu'tal akhir. Dijazm dengan penghilangan siapa? Ya. Dipahami ini? Jelas ini? Itu contoh sekali-sekali seperti itu keluar dari asal. Keluar dari asal. Supaya antum perhatikan kembali alamatnya. Lihat keterangan 23. Keterangan ta'tini fi'il syarat dijazm dengan penghilangan huruf ya. Saya jelaskan asalnya. Asalnya kan ini buku 0 ini. Buku orang pertama sekali belajar bahasa Arab. Jadi harus jelas semua apa-apa. Tidak boleh tidak jelas. Iya. Jadi asalnya adalah ta'tini. Paham asalnya? Ta'tini. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi hilang itu ya-nya. Dan ukrim jawaban syarat dijazm dengan sukun. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Dipahami di contoh sekali-sekali ini. Ini saya sengaja selipkan. Supaya tidak lurus-lurus saja, ada lagi perhatian sedikit. Ya, dipahami ini contoh taat ini. Dan ini ya, tidak harus ya nanti. Bisa waw, bisa alif. Bisa waw, bisa alif. Ya. Yang ke-8, alat penjazm yang ke-8, aina. Aina, metel contoh, aina taskun askun. Kalau ini mudah. Aina taskun askun. Iya. Lihat catatan 24, keterangan taskun, fi'il syarat dijazm dengan sukun, kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Askun, jawaban syarat dijazm dengan sukun, kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Yang ke-9, anna, panjang ya.
anna. Hati-hati kan nanti ada lagi anna. Jadi banyak nanti hal-hal yang seperti mirip tapi beda. Kalau ini anna, nanti ada penyakit anna. Iya, ada penyakit anna. Ini anna, panjang, ada alifnya. Metel contoh, anna tadhab tukrom. Ini mudah ini, catatan 25. Tadhab fi'il syarat di jazm. Dengan sukun kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Tukrom jawaban syarat di jazm dengan sukun kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Yang ke-10 sebelum akhir. Haithuma. Haithuma. Misal contoh. Haithuma yanzilil alim yanfa'. Nah, ini juga. Saya sengaja contohkan bahwa antara fi'il pertama dengan fi'il kedua ada pemisah. Haithuma yanzilil alim. Yanzil. Sukun itu. Cuman karena ketemu setelahnya sukun. Dikasih harokati kasro. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Artinya kasro yang muncul karena sebab itu tidak mempengaruhi tanda asalnya. Paham ini? Karena tanda asalnya tetap dikatakan sukun. Ini di kasro karena ketemu dengan sukun setelahnya. Jadinya yanzilil. Supaya mudah dibaca. Supaya mudah dibaca asalnya. Haithuma yanzil al-alimu yanfa'. Yanfa' fi'il kedua. Tidak langsung setelah fi'il pertama. Boleh. Dan ini saya baru contohkan satu kata perantaranya. Nanti boleh 2 kata, 3 kata, 4 kata. Boleh. Iya. Dibolehkan. Karena nanti susunannya sudah paragraf. Iya. Lihat keterangan di bawah 26. Yanzil fi'il syarat di jazm dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Yanfa jawaban syarat di jazm dengan sukun. Kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Jelas kan? Alat terakhir ayyun. Alat terakhir ayyun. Sebagai faedah dari syartiyah, alat syartiyah yang mu'rab hanya ayyun. Ini keanehannya. Semua alat syartiyah mabni. Karena dia masuk di siapa? Masuk di isim yang mabni. Kecuali ayyun. Ini bisa berubah. Makanya nanti kadang dia baca ayyun, ayyan, ayyin. Kan dia satu-satunya alat syartiyah. Isim syarat yang mu'rab. Satu-satunya isim syarat yang mu'rab. Apa artinya mu'rab? Berubah. Tidak tetap harokatnya. Ini faedah dari dasar ini. Iya. Tapi di sini bukan faedah itu yang mau kita dapat. Di sini adalah yang mau kita dapatkan. Dia beramal. Dia itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit apa? Jazm. Itu paling penting di sini. Kalau yang tadi itu hanya sambil lewat. Istilahnya antum tahu itu dari dasar pembahasan. Itu bagus. Tapi yang menjadi tujuan pokok kita di sini adalah amalannya. Misal contoh, ayu kitabin takro akro. Ini juga contoh terakhir. Yang sengaja juga saya datangkan supaya antum juga paham. Nggak harus itu fi'il pertama, setelah itu alat. Lihat ini, ayu kitabin. Itu kitab, bukan fi'il pertama. Anda paham ini? Ayu kitabin takro, itu baru fi'il pertama. Akro, itu fi'il kedua. Jelas ini adalah penyakit-penyakit yang masuk pada fi'il. Sehingga harus antum cari apa? Harus cari fi'il. Jelas ini, ayu kitabin takro akro. Jangan bertanya kenapa dibaca kitabin. Belum kita pelajari. Fokus dulu yang kita pelajari sekarang, fi'ilnya. Takro akro, itu dulu. Iya. Nanti antum akan tahu kenapa dibaca kitabin pada waktunya. Yang jelas, ketika ulama nahwu menjelaskan sebuah teori, maka fokus kepada yang menjadi contoh kata itu. Enggak usah diterangkan yang lain. Dipahami ini? Yang menjadi fokus saja. Istilah ulama bahasa Arab adalah asyahid yang menjadi titik pembahasannya. Menjadi inti dibawakan contoh itu.
Jadi kita tidak mau bahas kitabin. Kan ini bukan inti pembahasan. Yang kita bahas adalah takro akro. Berapa fiil itu? 2 fiil. Takro namanya fiil apa? Syarat. Akro namanya fiil? Jawaban syarat. Jelas ini? Inilah 11 alat penjazm. In, man, ma. Itu paling sering keluar. Ya, in, man, ma. Kemudian idma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, ayyu. Ini 11 alat penjazm 2 fi'il. Inilah secara umum penyakitnya fi'il. Kalau antum hafal 2 penyakit ini, itulah yang paling sering keluar. Penyakit nasab ada 4. Ya. An, lan, idan, kai. Penyakit jazm semuanya ada 17. Ada 17. Iya. Ia menjazm 1 fi'il ada 6. Ia menjazm 2 fi'il ada 11. 1 fi'il itu adalah lam, lamma, alam, alamma. Sama. La, nahi, lamul amr. 6. Kemudian menjazm 2 fi'il adalah in, man, man. In, man, ma. Itu paling inti. Kemudian setelah itu siapa? Idma. Setelah itu mahma. Setelah itu mata. Ain, ayyana. Aina. Anna. Haithuma. Ayyu. Itulah alatnya. Kalau antum hafal itu, selesai penyakitnya fi'il. Itulah nanti yang antum perhatikan dibaca kitab. Ini fi'il mudhari. Ada penyakit itu. Kalau ada, baca sesuai dengan penyakit. Kalau tidak ada, rofa. Kalau tidak ada, antum baca rofa. Sohi akhir domah. Mutal akhir domah. Muqaddaroh. Af'alul khumsah. Pasti ada nun. Jelas ini? Selesai. Tamat kita fi'il. Tamat kita pembahasan fi'il. Maka setelahnya sampai akhir kitab kita akan fokus kepada isim. Sebelum masuk di pembahasan isim yang dirofa, isim yang dinasab, isim yang dijer, itu tamat itu kalau sudah masuk isim yang dijer, ada dulu pembahasan pembuka. Yaitu tentang jenis isim yang lain dari sisi lain. Kita masuk babu ma'rifah. Babul ma'rifati wan nakiro. Ini kita masuk karena mudah saja. Bab al-ma'rifah wan nakiro. Ini bagi orang baca kitab gundul. Wajib dia tahu. Karena ada kaidah baca kitab gundul terkait dengan ma'rifah nakiro. Bab al-ma'rifah wan nakiro. Bab kata ma'rifah dan nakiro. Jadi ada namanya isim itu. Dinamakan isim nakiro. Ada isim dinamakan dengan isim ma'rifah. Sekarang apa itu isim nakiro? Apa itu isim ma'rifah? Ini wajib kita tahu. An-nakiro. Nakiro. Hiyal ismul maudu'u li syai'in ghairi muayyan. Nakiro adalah isim. Jadi namanya nakiro itu isim. Tidak ada fi'il. Dia nakiro itu adalah isim. Al-maudu' yang diletakkan li syai'in untuk sesuatu ghair muayyan, tidak tertentu. Artinya kata pendeknya di bahasa kita, nakiro itu kata umum. Nakiro itu kata umum. Digunakan untuk sesuatu yang tidak tertentu, tidak khusus. Itu dibilang nakiro. Jadi nanti antum kalau kata umum, jangan bilang kata umum, bilang nakiro. Itu sudah istilah. Iya. Sesuatu yang diletakkan untuk sesuatu yang tidak tertentu, artinya penggunaannya bisa untuk banyak hal, namanya nakiro. Namanya nakiro. Contoh, misal rojulun. Kata rojulun, semua kita ini rojul. Nah, iya enggak? Siapa yang bukan rojul? Dari kita ini. Angkat tangan. Enggak ada? Berarti rojul bisa masuk untuk semuanya. Rojul bisa masuk untuk semuanya. Kan begitu kan? Berarti ini rojul, kata apa namanya? Kata apa? Nakiro. Semua. Rojul artinya laki-laki dewasa.
Walad. Walad. Seorang anak laki-laki. Semua anak laki-laki namanya apa? Walad. Berarti dia nakiro. Nabiyun. Nabiyun. Semua nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad namanya apa? Nabi. Namanya nabi. Berarti dia kata apa ini nabi? Hah? Nakiro. Jadi semua kata umum itu nakiro namanya. Iya. Setelah itu kita kenal lawannya. Al-ma'rifah. Ada kata juga dalam bahasa Arab. Namanya ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Lihat pengertiannya. Lawannya ini. Hiyal ismul maudu'u li syai'in mu'ayyan. Dia adalah isim yang diletakkan untuk sesuatu yang tertentu. Jadi kalau ma'rifah itu sesuatu yang tertentu. Artinya penggunaannya khusus. Kalau tadi penggunaannya apa? Umum. Kalau ini penggunaannya khusus. Misal contoh Muhammad. Seorang bernama Muhammad. Umum atau khusus ini? Ya khusus yang bernama Muhammad. Tidak masuk yang lain. Aisyah tuh. Seorang perempuan yang bernama Aisyah. Berarti khusus. Seorang yang bernama Aisyah. Abuka, bapak kamu. Khusus atau umum itu? Bapak kamu. Tapi kalau saya bilang abu, bapak. Nakiro namanya. Kenapa? Karena seluruh bapak kita dinamakan abu. Iya kan? Tapi kalau saya bilang abuka, bapak kamu. Khusus atau umum? Khusus. Dipahamkan? Karena bapak kamu. Khusus. Jelas? Ini contoh ma'rifah dan pengertiannya. Dan yang ada pembagiannya ma'rifah. Yang lain selain itu nanti berarti nakiro. Jadi antum jangan hafal nakiro. Buang-buang umur. Karena itu asal sangat banyak. Hafal saja ma'rifah. Selain ma'rifah berarti nakiro. Karena lawannya. Selain ma'rifah berarti nakiro. Lawannya. Kata ma'rifah sudah diteliti. Ya. Jadi yang terbagi itu ma'rifah. Ya, dia sudah diteliti kata yang ma'rifah terkait dengan jenisnya. Jenis pertama dari kata ma'rifah adalah kata domir. Jenis kedua dari ma'rifah adalah ya al-ismu ya al-alam, langsung saja, enggak usah sebut isim karena pasti isim. Al-alamu ya. Yang ketiga jenis ma'rifah adalah al-isyarah. Ya. Yang keempat jenis ma'rifah adalah al-mausul. Ya, lihat di papan. Yang kelima ma'rifah adalah isim yang beral. Yang keenam ini nanti yang bisa dikatakan paling sulit, harus dikenal dulu 5 itu. Ya, al-mudhaf. Ya. Ila al-ma'rifah. Nah ini bukan jenis sendiri ini. Ini jenis ke-6 kita akhirkan nanti. Jenis kata ma'rifah. Pertama domir. Antum pernah lewat domir? Pembahasannya di mana? Di mana? Isim mabni. Disinilah akan disebutkan kosakatanya. Karena terkait dengan ma'rifah. Jadi jenis ma'rifah pertama domir, kata ganti. Kata ganti. Iya. Kata ganti di samping mabni ma'rifah. Kalau antum dapat seperti contoh telah lewat. Huwa. Dia. Tertentu atau tidak itu? Tertentulah dia. Ant. Ant. Kamu. Tertentu? Tertentu. Anak. Saya. Tertentu? Ma'rifah. Ma'rifah pertama domir. Ma'rifah kedua al-alam. Bukan al-ilm, al-alam. Di fathah lamnya. Al-alam. Nama. Semua nama. Nama ya.
Nama orang atau nama tempat atau nama hewan. Antum kasih nama hewannya. Paham tak? Semua ma'rifah. Nama orang contohnya Nandu. Sudah, ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Nah, nama tempat? Hah? Nah, nama tempat itu daerah. Lampung. Ma'rifah atau nakiro itu? Ma'rifah. Demikian pula kalau hewan. Misalnya antum punya kucing kasih nama. Kalau kucing nakiro. Iya kan? Kucing nakiro. Tapi kalau dikasih nama. Kitun, kucing itu. Iya. Semua kucing namanya kitun. Kucing antum, kucing saya, semuanya kitun. Hah? Enggak tahu nama kucingnya. Siapa punya kucing? Siapa punya kucing? Itu. Siapa nama kucingmu? Jackie. Ya. Siapa nama kucing ini tadi? Jackie. Wah, Masya Allah. Iya. Dia kasih nama kucingnya apa? Jackie. Ma'rifah atau nakiro ini? Ma'rifah lah, karena hanya punya dia. Karena yang lain lagi namanya. Joko mungkin. Kan begitu. Paham saudara? Kan macam-macam orang kasih nama. Intinya nama, yang penting nama. Yang penting nama. Maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah jenis ketiga. Ada namanya al-isyarah, kata tunjuk. Ini itu intinya. Ini itu. Sudah pernah lewat isyarah? Di mana itu? Mabni. Jadi ini mas sudah pernah lewat mabni. Ini sekarang juga mabni. Beda nama mu'rab. Nama mu'rab bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Iya, ini sudah pernah lewat ini. Isim isyarah. Mabni. Ternyata dia juga ma'rifah. Kan kalau antum bilang hada. Ini khusus atau umum? Khusus. Kan begitu. Mabniyah yang berikutnya isim yang ma'rifah adalah isim mausul. Pernah lewat ini? Di mana? Isim yang mabni. Isim mausul juga ternyata ma'rifah. Di sini akan disebutkan lafadznya ini. Domir lafadznya, isyarah lafadznya, mausul lafadznya. Jadi nanti antum bisa katakan, oh inilah yang mabni dan dia ternyata ma'rifah. Isim mausul. Ma'rifah berikutnya adalah semua isim yang beral. Tadi itu yang nakiro. Kalau antum kasih al, jadi ma'rifah. Hati-hati. Misalnya tadi, rojul. Rojulun, ma'rifah atau nakiro? Rojulun, ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Kalau saya katakan ar-rojul, kenapa? Kenapa? Ada al, jadi al itu mempengaruhinya. Jelas? Itu fungsi lain al. Kita sudah ambil satu kali tentang al, apa itu? Tanda isim adalah beral. Di sini kita dapat faedah kedua. Ternyata al itu membuat kata nakiro menjadi ma'rifah. Jadi kalau antum baca hadis, qala an-nabiyyu pakai al. Pakai al. Ma'rifah atau nakiro itu? Berarti yang diinginkan nabi khusus. Maksudnya nabimu. Bukan nabi. Tapi kalau dia bilang qala nabiyun. Dia bilang begini. Qala nabiyun berarti siapa ini? Umum. Nabi siapa saja. Kan begitu. Tapi kalau antum pakaikan al. Maka itu yang diinginkan Nabi Muhammad. Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Tinggal yang terakhir. Termasuk jenis ma'rifah adalah yang disandarkan kepada ma'rifah. Kalau disandarkan kepada semua 1, 2, 3, 4, 5 jadi ma'rifah. Amin nih. Contoh. Abu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Semua bapak namanya Abu. Tapi kalau saya bilang Abu Kak. Bapak kamu. Kenapa ma'rifah? Karena kata nakiro disandarkan kepada ma'rifah. Jadi ini seperti al tadi di awal. Adanya al di awal mempengaruhinya. Sekarang adanya
penyandaran kepada kata setelahnya mempengaruhinya. Dari nakiro menjadi apa? Ma'rifah. Jelas ini? Jelas ini? Ini contoh pertama yang disandarkan kepada domir. Demikian pula kalau antum bilang Abu Muhammad. Jadi apa ini? Bapaknya Muhammad. Jadi bapak disandarkan kepada apa? Muhammad. Jadi Abu hukumnya sekarang apa? Ma'rifah. Kenapa jadi ma'rifah? Disandarkan kepada siapa? Nama. Disandarkan pada nama atau yang kedua. Demikian pula antum bilang begini. Abu Hada. Bapaknya ini. Bapaknya ini. Ma'rifah atau nakiro itu? Hah? Ma'rifah lah orang bilang bapaknya ini. Paham kan? Jelas. Demikian pula antum kalau sandar kepada isim mausul. Abul ladhi. Ya Abul ladhi misalnya. Ya Abul ladhi koma. Bapaknya yang kola. Bapaknya yang berdiri atau bapaknya yang berkata. Jadi disandarkan ini kata abu kepada isim apa? Isim mausul. Jadinya apa? Jadinya apa? Ma'rifah. Jelas ini? Sebelumnya dia nakiro. Tapi karena penyandaran jadinya apa? Ma'rifah. Demikian pula antum katakan Abu Rojul. Abu nakiro. Tapi disandarkan pada kata yang beral. Abu Rojul. Bapaknya laki-laki itu. Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah atau nakiro? Ma'rifah. Jadi ini yang keenam ini tidak berdiri sendiri. Yang keenam ini tidak berdiri sendiri. Dia ma'rifah karena pengaruh orang lain. Pengaruh domir. Pengaruh nama. Pengaruh isim isyarah. Pengaruh isim mausul. Pengaruh kata yang beral. Dipahamkan? Jelas ya? Berarti jadi inti ma'rifah adalah 5. Intinya itu. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, isim yang beral. Itu intinya. Kemudian ini terpengaruh karena itu 5. Terjadi penyandaran kepada yang ma'rifah. Terjadi penyandaran kepada apa? Ma'rifah. Akhirnya dia menjadi ma'rifah. Jelas? Jelas dulu itu? Alhamdulillah. Sampai situ dulu. Besok baru kita baca. Besok baru kita membacanya insya Allah. Sekaligus kita mengambil lagi bab setelahnya. Bab mudzakkar dan mu'annas. Kenapa kita baca besok? Karena akan panjang, keluar waktu nanti. Jadi besok saja baru kita membaca tuh jenisnya. Yang penting tergambar dulu. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifah. Kemudian besok kita akan baca sekaligus penyebutan jenis-jenis katanya. Yaitu butuh dihafal karena ini ma'rifah nakiro ini sekali hafal. Antum hafal ma'rifah saja, enggak usah nakiro ya. Yang penting nakiro antum tahu pengertiannya. Ya, hafal nanti jenis ma'rifah. Oh, ma'rifah sekarang antum sudah tahu namanya. Domir, nama, isim isyarah, isim mausul, isim yang beral. Yang keenam yang disandarkan kepada ma'rifah. Yang disandarkan kepada ma'rifah. Itu saja dulu. Alhamdulillah besok baru kita selesaikan dengan bab mudzakkar dan mu'annas. Insya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Ta'ti ini panjang. Ya yang sebelum nun. Ni itu kan kata lain. Iya tambahan itu kata lain itu. Sudah kalimat lain. Jadi kan ta'ti ni. Hilang ya-nya sebelum nun. Sudah? Sukun. Karena ketemu dua sukun. Asalnya tanzil. Yanzil. Begitu asalnya. Tapi supaya bisa dibaca yanzilil alimu.
Itu masalah karena ketemu dua sukun supaya mudah dibaca. Silakan Pak. Man. Betul. Betul. Hmm. Iya, sama dengan itu. Tadi, yati, ta'ti. Jadi asalnya adalah yarohu. Ini kata lain ini. Ini kata lain. Paham kan? Ketika masalah penjazam, ini kata mu'tal alif. Mu'tal alif. Jadi yang hilang siapa? Alif, penghilangan alif. Jadilah apa? Yaroh. Paham kan? Itu dijazam dengan penghilangan alif. Jelas kan? Hu, kata lain. Bukan dia yang dijazam. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Nah, ar-rajul kan ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Bukan. Ar-rajul ma'rifah kenapa? Karena ada al. Sekarang abu rojul. Abu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah kenapa? Begitu. Jadi ar-rajul ma'rifah karena ada al. Abu ma'rifah karena disandarkan kepada ar-rajul. Dua ma'rifah. Paham kan? Jadi asalnya ini nakiro. Kalau diuraikan satu-satu. Ini nakiro. Dah. Ini ma'rifah. Kalau satu-satu. Tapi karena terjadi penyandaran. Maka abu menjadi ma'rifah. Paham kan? Ada lagi? Bisa, tapi tidak beramal. Ini kan yang beramal jazm dua fi'il adalah isim syarat. Kalau isim istifham tidak beramal. Ada lagi? Ada? Di konteks kalimat nanti. Bahkan nanti ini man masalah. Man ini bisa jadi isim istifham, bisa jadi isim mausul, bisa jadi isim syarat. Untuk tahap pemula, buku pertama, jangan dulu ditanya gimana kita tahu. Karena kita butuh teks. Kita butuh konteks kalimat. Terus nanti kita butuh buku yang lebih tinggi lagi, syarat beramalnya. Nah, sekarang yang penting adalah, alat syartiah inilah 11. Butuh dua fi'il. Menjazam dua fi'il. Paham tak? Jadi jangan dulu kasih cabang. Gimana cara saya bedakan? Nanti ada. Misal contoh ya, isim istifham. Misal, kalau dia isim istifham, tidak harus masuk pada fi'il. Bisa pada isim. Man Zaidun. Nah, otomatis ini bukan syarat. Masa siapapun Zaid. Kan bertanya dia, siapa Zaid? Paham kan? Nanti di konteks. Ada lagi? Jadi sekarang ini adalah fokus pada tugas alat. Adapun nanti perbedaannya dengan kata yang samar yang lain akan ada penjelasannya. Makin tinggi kita belajar nahwu, maka makin bisa kita bedakan, bisa kita pastikan. Ini nih, bukan yang ini. Paham kan? Makin tinggi. Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.